Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isvan Andika Daulay dengan NIM 24030653 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Sebelum di sini saya akan menjelaskan tentang saluran reproduksi unggas betina. Sebelum itu saya akan menggambarnya. Nah, baiklah. Di sini saluran reproduksi unggas pada betina terdiri dari ovarium dan juga oviduk. Pada unggas betina hanya ovarium sebelah kiri yang berkembang dan berfungsi secara normal, sedangkan ovarium sebelah kanan tidak berkembang. Ovarium terletak di bagian dorsal rongga abdomen dan juga berisi banyak folikel yang ukurannya berbeda-beda. Folikel yang besar berwarna kuning karena berisi kuning telur atau yolk, sedangkan folikel kecil berisi calon kuning telur yang belum matang. Sebelah sini. Fungsi utama ovarium adalah menghasilkan sel telur serta hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron yang membantu proses pembentukan telur. Di dalam ovarium juga terjadi proses pembentukan kuning telur, yaitu vitellogenesis, yaitu penimbunan zat makanan seperti protein dan lemak pada yolk. Pembentukan kuning telur berlangsung di hati di bawah pengaruh hormon FSH dan hormon steroid. Komponen utama yolk adalah lipoprotein, posifitin, lipofitelin yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio nantinya. Saat folikel telah matang, maka terjadi ovulasi, yaitu pelepasan kuning telur dari ovarium menuju oviduk. Oviduk. Setelah ovulasi, kuning telur masuk ke bagian pertama oviduk yang disebut infidulum. Infidulum seperti corong yang berfungsi untuk menangkap kuning telur agar tidak jatuh ke rongga tubuh. Pada bagian ini juga dapat terjadi pembuahan apabila terdapat sperma. Selain itu juga
infundibulum mulai membentuk lapisan tipis protein sekitar membran vitelin yang membentuk chalaza awal, yang berfungsi menjaga posisi kuning telur yang tetap di tengah. Kuning telur berada di infundibulum sekitar 15-20 menit sebelum didorong ke bagian berikutnya dengan kontraksi oviduk. Dari infundibulum, telur bergerak menuju magnum. Nah, di magnum merupakan bagian oviduk yang paling panjang, sekitar 33 cm, dan menjadi tempat pembentukan putih telur atau albumen. Di bagian ini terdapat banyak kelenjar tubular dan sel goblet yang mensekresikan putih telur kental maupun encer. Albumen itu berfungsi sebagai sumber protein dan pelindung embrio dari guncangan. Di dalam magnum juga terbentuk chalaza atau tali putih yang menggantung kuning telur. Albumen terdiri dari beberapa lapisan, yaitu chalazae, putih telur kental, putih telur encer bagian dalam, dan putih telur encer bagian luar. Telur berada di magnum sekitar 3-3,5 jam, dan di magnum tempat bertemunya sel telur dengan sperma. Setelah itu telur masuk ke dalam ismus. Nah, di ismus ini berfungsi untuk membentuk membran atau selaput kerabang telur. Membran ini terdiri dari 2 lapisan yang nantinya menjadi dasar tempat melekatnya kerabang keras. Pada bagian depan ismus warnanya putih, sedangkan bagian belakang banyak mengandung pembuluh darah sehingga tampak kemerahan. Nah, telur berada di bagian ini sekitar 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Selanjutnya, telur masuk ke uterus dan kelenjar kerabang. Bagian ini merupakan tempat pembentukan telur. Di uterus terjadi penambahan air pada albumen serta pembentukan cangkang keras melalui proses mineralisasi kalsium. Kerabang telur tersusun terutama dari kalsium karbonat. Pada akhir pembentukan kerabang, warna telur juga mulai terbentuk akibat pigmen porfirin. Di bagian ini pula terbentuk ribuan pori-pori kecil pada kerabang yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya oksigen, karbon dioksida, dan uap air bagi embrio. Telur berada di uterus paling lama sekitar 18-21 jam. Nah, setelah kerabang dibentuk, telur masuk ke vagina. Nah, vagina itu ada di sini agak di dalam. Nah, telur masuk ke vagina berfungsi sebagai jalan keluarnya telur dan tempat penambahan kutikula pada kerabang. Kutikula merupakan lapisan tipis yang menutupi sebagian pori-pori telur sehingga membantu melindungi telur dari masuknya bakteri dan kotoran. Normalnya, telur hanya berada beberapa menit di vagina, walaupun dalam kondisi tertentu dapat lebih lama. Bagian terakhir adalah kloaka. Nah, kloaka merupakan tempat keluarnya telur dari tubuh induk. Proses pengeluaran telur disebut oviposisi dan diatur oleh hormon oksitosin dari kelenjar pituitari bagian belakang. Total waktu yang dibutuhkan untuk pembentukan satu butir telur mulai dari ovulasi hingga telur keluar sekitar 25-26 jam. Oleh karena itu, ayam umumnya hanya mampu menghasilkan satu butir telur pada setiap harinya. Mungkin sekian saja dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih.